I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di video kali ini saya akan sedikit membahas materi yang berkaitan dengan hukum konstitusi yang sudah saya pelajari selama ini. Langsung aja kita mulai. Pertama saya akan membahas sejarah singkat konstitusi. Konstitusi sendiri diambil dari bahasa Perancis yaitu constituer, yang artinya adalah membentuk atau pembentukan. Membentuk di sini yang dimaksud itu adalah di dalam konstitusi sendiri akan ada banyak hal yang akan dibentuk, seperti lembaga-lembaga. Lalu apa pengertian konstitusi? Pengertian konstitusi sendiri adalah suatu dasar hukum, suatu hukum dasar yang digunakan oleh entitas negara dalam konteks mengelola negaranya, seperti mengatur pembatasan kekuasaan, mengatur lembaga-lembaga, dan lain-lain. Lalu apa tujuan konstitusi sendiri? Konstitusi itu bertujuan untuk membatasi kekuasaan, mengatur ekonomi. Dan dikutip oleh IGD Panca Aswara, konstitusi itu adalah suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Jadi membahas konstitusi itu kita kan selalu membahas dua tujuan. Yang pertama untuk pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua untuk membebaskan kekuasaan dan kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaannya. Lalu muncul pertanyaan, apakah konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar? Konstitusi itu merupakan hukum dasar yang memiliki cakupan yang lebih luas, sebab undang-undang dasar hanya merupakan bagian dari suatu konstitusi. Jadi intinya konstitusi itu mempunyai cakupan yang lebih luas, dan di dalam konstitusi itu terdapat undang-undang dasar di dalamnya. Lalu konstitusi dengan konstitualisme itu perbedaannya apa? Membahas tentang konstitualisme, kata isme itu diartikan sebagai pemahaman. Jadi konstitualisme adalah suatu pandangan atau pemahaman atau gagasan menjalankan konstitusi secara konkret. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi konstitusi. Yang pertama, mengatur tentang batas wewenang penguasa. Lalu yang kedua adalah menjamin hak-hak rakyat. Yang ketiga, mengatur jalanan pemerintahan, seperti bagaimana yudikatif berjalan, eksekutif berjalan, dan legislatif berjalan dengan baik dan saling berkaitan. Lalu yang keempat itu konstitusi itu menjamin adanya konsolidasi bagi rakyat. Lalu ada menggapai cita-cita bernegara, lalu ada rumusan dan prinsip-prinsip hukum, haluan dan kebijaksanaan, serta mampu menerjemahkan konstitusi dengan baik. Lalu ada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi sendiri adalah sebagai penentu dan pembatasan organ kekuasaan negara. Lalu ada penyatu dan menghubung antar organ kekuasaan negara. Dan yang terakhir itu pengatur dan penghubung antar organ kekuasaan negara dengan warga negara. A few moments later. Klasifikasi konstitusi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, konstitusi ada yang benar dan ada yang salah, ada yang normal dan ada yang tidak normal. Menurut AVDC, ada yang tertulis dan tidak tertulis, ada yang fleksibel dan ada yang rigid. Menurut Kacewer, konstitusi mempunyai derajat yang tinggi dan tidak derajat tinggi, serikat dan kesatuan, presidensil dan parlementer, republik dan kerajaan. Menurut Kelsen, rigid dan fleksibel, kerajaan dan republik, demokratik dan otokratik. Menurut
CF strong, bernaskah dan tidak bernaskah, fleksibel dan rigid. Lalu yang terakhir menurut Kusnadi, konstitusi ada yang formal dan material. Maksud dari konstitusi formal itu adalah pembentukannya. Lalu dari material itu tentang isinya. Nilai konstitusi. Yang pertama ada nilai normatif, di mana nilai normatif ini konstitusi sebagai nilai hukum tertinggi serta pasal-pasal mampu diterjemahkan secara benar dengan baik sesuai pasal konstitusi. Lalu yang kedua ada nilai nominal. Dalam implementasinya nilai nominal ini belum bisa dijalankan dengan maksimal. Dan yang terakhir nilai semantik, di mana nilai ini konstitusi tidak dijalankan dengan baik dan terdapat penyelewengan di dalamnya. Lalu di sini saya akan membahas materi muatan konstitusi. Yang pertama, mengetahui kamar-kamar isi yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Bagaimana pembagian kekuasaan di setiap lembaga tersebut. Lalu yang kedua, ada perlindungan HAM dan jaminan HAM atau hak warga negara dalam bernegara. Yang ketiga, ada pembatasan kekuasaan yang selalu sering dibahas di dalam konstitusi. Dan yang keempat, mengatur pemilihan umum yang diatur di dalam pasal 22E pada Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, tentang mekanisme bagaimana cara perubahan konstitusi yang sudah diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar. Membahas mengenai mekanisme perubahan konstitusi yang terdapat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar. Di sini saya akan sedikit menjabarkan bagaimana alur perubahan konstitusi yang terdapat pada pasal tersebut. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pasal 37 Undang-Undang Dasar, dapat diketahui bahwa prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama adalah adanya kehendak mayoritas anggota MPR terhadap ide perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, usulan perubahan Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila minimal 1/3 anggota MPR mengajukan usulan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ada perlu digarisbawahi bahwa anggota MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu usulan harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Usulan ini kemudian diserahkan kepada pimpinan MPR dan akan dikaji oleh panitia ad hoc apabila usul pengubahan telah memenuhi persyaratan. Nah, ada beberapa persyaratan yang dimaksud dalam hal ini. Persyaratan yang dimaksud adalah terpenuhinya minimal 1/3 anggota MPR sebagai pengusul dan pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasan mengapa pasal ini berubah atau pasal ini mengapa harus dirubah. Selanjutnya akan dilakukan sidang paripurna MPR yang harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Apabila usulan tidak mendapat persetujuan pada sidang paripurna MPR, usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan MPR yang sama. Begitulah sekiranya alur dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu muncul pertanyaan mengenai penting atau tidak perubahan Undang-Undang Dasar. Penting untuk dilakukan, bertujuan sebenarnya untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu menurut anggota DPR RI, Sulaiman El Hamzah, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang dibutuhkan, tetapi tidak pada seluruh pasal, hanya bagian per bagian saja yang dianggap sedikit mengganggu dan hal itu harus disempurnakan. Mungkin itu saja paparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.